Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Wajihadin, Stambuk S1 B1 18126. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat mengubah suatu nilai, norma, serta perilaku konsumen dan juga para pimpinan perusahaan dalam membangun hubungan yang sehat dan adil kepada pelanggan, mitra kerja, pemegang saham, dan juga masyarakat. Etika bisnis dapat dijadikan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan menjunjung nilai moral yang luhur, jujur, serta sikap profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurrahmi Yusuf, Stambuk S1 B1 18127. Baik, di sini saya akan memaparkan materi sub 2 mengenai peran etika bisnis. Etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu membuat perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mampu menciptakan nilai yang tinggi, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Adapun etika dalam hubungan kerja meliputi beberapa perjanjian kerja seperti perjanjian kerja waktu tertentu. Di sini dijelaskan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang sering disebut dengan karyawan kontrak dibuat berdasarkan jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu. 2. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu merupakan perjanjian yang tidak ditentukan waktu dan bersifat tetap. Selain tertulis, perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat dibuat secara lisan dan tidak wajib pengesahan dari instansi ketenagakerjaan terkait. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hasmi Rahayu, Stambuk S1 B1 18128. Di sini saya akan memaparkan mengenai subbab yang ketiga terkait materi manfaat menerapkan etika bisnis. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan apabila menerapkan etika di dalam bisnisnya. Manfaat yang pertama, perusahaan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Maksudnya di sini, apabila kita menerapkan etika perusahaan yang jujur, maka akan menciptakan konsumen yang loyal. Bahkan, konsumen tersebut bisa merekomendasikan kepada orang lain untuk membeli dan menggunakan produk perusahaan kita. Manfaat yang kedua, citra perusahaan baik di mata konsumen. Tentu saja, dengan adanya konsumen yang loyal, maka citra perusahaan kita akan ikut baik. Dengan citra perusahaan yang baik, maka perusahaan akan dikenali oleh masyarakat dan bahkan produknya pun bisa mengalami peningkatan penjualan. Yang ketiga, meningkatnya motivasi pekerja. Dengan adanya peningkatan pada penjualan, pasti otomatis karyawan kita akan lebih semangat lagi. Karyawan akan lebih giat bekerja apabila perusahaan memiliki citra yang baik. Manfaat yang keempat, keuntungan perusahaan dapat diperoleh. Tentu saja, keuntungan perusahaan dapat kita peroleh apabila karyawan kita semangat dalam bekerja. Kemudian, penjualan kita setiap tahunnya meningkat terus-menerus. Nah, kaitannya dengan etika, di sini berkenaan dengan bagaimana sih kondisi perusahaan saat ini dan bagaimana sih kondisi perusahaan untuk memantaskan diri di masa depan. Lalu, bagaimana cara perusahaan memantaskan diri di masa depan? Terus kembangkan kekreatifan tim dan terus menerapkan etika di dalam bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Karmila, Stambuk S1 B1 18129. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab yang keempat, yaitu hal-hal yang harus diketahui dalam menciptakan etika bisnis.
pertama, menuangkan ke dalam hukum positif untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut seperti proteksi terhadap pengusaha lemah. Kedua, mampu menyatakan hal yang benar itu benar. Kalau pelaku bisnis itu tidak wajar untuk menerima kredit karena persyaratannya tidak bisa dipenuhi, dan jangan memaksa diri untuk mengadakan kolusi serta memberikan komisi kepada pihak terkait. Ketiga, pengembangan tanggung jawab sosial, social responsibility. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat. 4. Memelihara kesepakatan. Memelihara kesepakatan ini untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati adalah salah satu usaha untuk menciptakan etika bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ayumi Zara, Stambuk S1 B1 18130. Selain hal-hal yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya, saya akan menambahkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis, diantaranya yang pertama, mengendalikan diri atau tidak menerima apapun. Kedua, pengembangan tanggung jawab sosial. Ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. 6. Menghindari sifat 5K, kata balance, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Ketujuh, mampu menyatakan yang benar itu benar. Kedelapan, menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. 9. Konsekuens dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. 10. Menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. 11 atau yang terakhir, perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Nama saya Rusnianti, Stambuk S1 B1 18131. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi hukum dan etika bisnis yang akan saya bahas mengenai faktor penyebab perusahaan tidak menerapkan etika di dalam bisnisnya. Berbagai penyebab atau permasalahan etika bisnis di perusahaan dapat muncul dalam berbagai macam alasan dan berbagai macam bentuk, yaitu pertama, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Maksudnya, perusahaan kadang-kadang memperkerjakan karyawan yang memiliki nilai-nilai pribadi tidak layak. Para pekerjanya ini akan menempatkan kepentingannya untuk memperoleh kekayaan melebihi kepentingan lainnya, meskipun dalam melakukan akumulasi kekayaan tersebut dia merugikan pekerja lainnya, perusahaan, dan masyarakat. Kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Maksudnya yaitu ketika perusahaan berada dalam situasi persaingan yang sangat keras, perusahaan seringkali terlibat dalam berbagai aktivitas bisnis yang tidak etis untuk melindungi tingkat profitabilitas mereka. Yang ketiga, pertentangan antara nilai-nilai perusahaan dan perorangan. Maksudnya yaitu masalah keetika dapat pula muncul pada saat perusahaan hendak mencapai tujuan-tujuan tertentu atau menggunakan metode-metode baru yang tidak dapat diterima oleh para pekerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Mayada, Stambuk S1 B1 18132. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya mengambil bagian F, yaitu pelanggaran yang akan diterima jika perusahaan tidak menerapkan etika di dalam bisnisnya. Poinnya yaitu pelanggaran etika. Pelanggaran etika bisa terjadi di mana saja, termasuk di dalam dunia bisnis.
untuk meraih keuntungan yang sebagaimana terdapat dalam pasal 22 yang berbunyi, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Pasal ini pula menjelaskan tentang tender atau tawaran mengajukan harga untuk mendorong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan sebuah jasa. Unsur dari bersekongkol itu sendiri adalah kerjasama antar dua atau pihak atau lebih secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam sebuah rangka memenangkan peserta tender tersebut. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara maupun tidak langsung kepada pihak usaha untuk mengikuti tender dengan cara melawan hukum. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bagus Budi Setiawan dengan stambuk S1 B1 18133 akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Jadi, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, itu adalah pelanggaran yang akan diterima kepada perusahaan yang tidak menerapkan etika di dalam bisnisnya karena memiliki unsur kecurangan. Hal lain yang menjadikan pelanggaran terhadap perusahaan yang tidak menerapkan etika di dalam bisnisnya adalah pegawai perusahaan yang melakukan pelanggaran pedoman etika bisnis dan etika kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengenaan sanksi atas bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh komisaris dan direksi berpedoman pada anggaran dasar perusahaan dan keputusan RUPS. Sedangkan pengenaan sanksi terhadap pegawai perusahaan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan peraturan disiplin pegawai atau biasa disingkat PDP maupun aturan kepegawaian yang berlaku. Pelaporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai tanpa disertai dengan bukti-bukti pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari contoh pelanggaran tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dijadikan perusahaan untuk menerapkan etika di dalam bisnisnya bukanlah dari perusahaan itu sendiri, melainkan adanya kejujuran dari para pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang damai serta menjadikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang menerapkan etika di dalam bisnisnya. Sekian.